khotbah saya di file bisa ditayangkan. Passion for Mission. Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang misi kita sudah melihat dan mendengar minggu lalu sudah saya sampaikan kepada kita belajar dari kisah perempuan Samaria yang memberikan hidupnya untuk Tuhan, yang bertobat, kemudian dia kembali menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, lalu dosanya dihapuskan, dosanya diampuni, kemudian dia hidup dalam sebuah kehidupan yang baru, di mana latar belakang perempuan ini adalah orang yang menjadi, kalau kemudian dan tanda kutip, sampah masyarakat. Dia tidak diperhitungkan sama sekali, bahkan didiskriminasi. Mengapa saudara? Karena kehidupannya yang tidak beres itu, yang sudah kita dengar pada minggu lalu. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kisah ini, di dalam Yohanes pasal 4 ini, Yesus bertemu dengannya di sebuah sumur yang bernama Sumur Yakub. Saya sedikit flashback supaya nanti kita nyambung itu lurus begitu. Saat Yesus berbicara dengan wanita itu, saudara yang dikasihi Tuhan, dia menyatakan bahwa dirinya adalah Mesias. Dan saudara tahu, Mesias adalah orang yang sedang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel untuk datang membebaskan mereka. Seorang pribadi yang sedang dinanti-nantikan. Saudara kalau sedang menantikan seseorang, bagaimana reaksi saudara? Bagaimana hati saudara ketika sedang menanti-nantikan kedatangan seseorang yang saudara kasihi, yang saudara cintai? Misalnya dia bepergian dalam waktu yang lama, lalu hari ini ada berita bahwa dia akan datang dengan pesawat, dan orang itu adalah orang yang saudara kasihi. Saya tahu bahwa suasana hati kita, emosional kita, psikologi kita, semua saraf-saraf di dalam otak kita, otot-otot di tubuh kita akan bersukacita, akan renggang, akan turut senang. Karena apa? Karena ada berita bahwa kita kedatangan atau orang yang kita cintai yang pergi dalam waktu yang lama akan datang. Begitu saudara. Beberapa waktu yang lalu mama saya merindukan kami ke sana waktu libur Juli kemarin. Lalu dia menyiapkan segala sesuatu untuk tunggu kami. Saya pun tidak mau kasih kepastian. Saya bilang, mama belum pasti. Lalu saya cari-cari alasan kira-kira apa yang membuat supaya beliau bisa terima. Karena dia sudah siapkan semuanya saudara untuk menanti kami dengan apa yang ada pada dia. Saudara, waktu saya bilang Tuhan tolong gini, saya ngomong apa? Dan saya kasih alasan bahwa mama leher cuma masih belum kuat nih. Saudara tahu beliau kecewa sampai dia menangis. Begitulah orang kalau sedang menantikan orang yang dikasihi. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, demikianlah perasaan orang Israel yang menantikan yang namanya Mesias. Mereka ada di dalam kehidupan yang penuh tekanan karena tidak ada raja yang memerintah mereka seperti bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka pada waktu itu. Dan mereka menanti lahirnya atau datangnya raja yang bisa membebaskan mereka, yang dikenal dengan istilah Mesias atau Juru Selamat. Nah, begitulah saudara hati perempuan itu. Kemudian saudara dikasihi Tuhan, kisah ini adalah penggambaran dari bagaimana Yesus melampaui batas-batas sosial yang dipatok oleh bangsa Israel saudara pada waktu itu dengan pergaulan dengan orang Samaria. Tidak bisa, budaya mereka tidak bisa bahwa orang Israel tidak boleh bersentuhan dengan orang Samaria, bicara pun tidak. Sekarang Yesus datang dan akhirnya dia meminta air kepada, kalau dalam tanda kutip untuk orang Israel itu najis, Bapak Ibu. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dia melampaui batas-batas yang dipatok oleh manusia untuk datang kepada wanita itu dan menawarkan keselamatan dengan memberikan air kehidupan yang ketika diminum Yesus berkata bahwa engkau tidak akan haus lagi. Itu kata Tuhan. Dan oleh karena itu mama saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berbicara juga kepada murid
bahwa ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Setelah percakapan dengan perempuan Samaria itu, tiba-tiba murid-muridnya datang dari kota membeli makanan. Lalu percakapan itu berubah. Percakapan itu langsung kepada tokoh yang berbeda. Drama baru, adegan baru muncul, yaitu perempuan itu tiba-tiba sudah diam di situ, kemudian dia bercakap-cakap lagi dengan murid-muridnya. Dan saudara tahu hasil percakapan mereka, Yesus dan murid-muridnya, itu tentang ladang yang sudah menguning. Saudara perhatikan bahwa ketika Yesus bercakap-cakap dengan mereka, sebenarnya ini ladang yang sudah menguning ini mengacu kepada Injil Allah harus disebarkan, Injil Allah harus diberitakan. Semua orang sekarang seperti ladang yang sudah menguning. Semua manusia di muka bumi ini sebenarnya adalah ladang-ladang Allah yang siap untuk dituai. Dan minggu kemarin saya sudah sampaikan mengenai gambaran kehidupan kekristenan kita yang tercermin dalam diri perempuan Samaria itu, dari fase sebelum dia terima Tuhan, sesudah dia berjumpa Yesus, dan kehidupan setelah dia berjumpa Yesus. Saya berharap saudara tidak lupa, kiranya itu membuat kita penuh gairah untuk terlibat langsung di dalam misi Allah. Amin Bapak Mama. Baik, hari ini saudara dikasihi Tuhan, saya khusus akan membawa kita untuk melihat tentang ladang yang sudah menguning. Karena dasar ayat yang saya pilih untuk kita renungkan ada di ayat yang ke-35. Sekali lagi kita baca ayat ini secara bersama-sama. Ayat 35 adalah dasar renungan kita. 1, 2, 3. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan beberapa hal yang akan saya bagikan kepada kita semua terkait dengan ladang tuaian yang sudah menguning. Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita melihat tuaian yang sudah menguning? Bagaimana kita melihat ladang yang sudah menguning? Saya mau bawa pikiran kita kepada sebuah gambaran. Saudara, kami di Alor, tapi puji Tuhan beberapa waktu yang lalu ada saudara di Rote yang saudara ceritanya kalau di tempatnya Pak Daud itu adalah rata-rata masyarakat di desanya Pak Daud itu adalah orang-orang yang bekerja di sawah. Lalu kira-kira 1-2 tahun yang lalu ya, 2-3 tahun yang lalu, kami ditawarkan oleh saudara dekat dari Pak Daud untuk kami membeli sebuah petak sawah, satu petak sawah yang harganya tidak mahal. Sebenarnya kalau jual ke orang lain itu mahal, tapi karena mereka mau kasih ke kami, lalu mereka kasih dengan harga yang sangat murah. Lalu kemudian saya keberatan karena saya belum paham. Tapi pada waktu tidak apa-apa, mau kita beli saja. Dan ketika kami membayar sawah itu, lalu kami memberikannya kembali kepada keluarga untuk mengerjakan sawah itu. Lalu sudah beberapa tahun ini setiap kali panen, kami akan senang sekali walaupun kami tidak mengerjakan sawah itu. Ada saudara yang mengerjakan, kemudian mereka selalu foto, ini sudah tanam, ini sudah besar, tidak lagi sedikit lagi sudah panen. Setiap kali kalau ladang padi itu sudah menguning, lalu mereka foto, mereka kirim, ini sedikit lagi sudah panen ya, sisa 1 minggu begitu. Ketika saya melihat fotonya saja, hati saya senang sekali saudara. Senang ketika melihat, wow, sedikit lagi sudah panen, kita sudah mau ada beras. Dan Bapak Mama saudara yang dikasihi Tuhan, begitulah kira-kira pandangan mata Tuhan bagi ladang tuaian yang disebut dengan jiwa-jiwa yang sekarang ini ada, Bapak Mama yang dikasihi Tuhan. Maka Tuhan ketika melihat semua manusia di muka bumi ini, saudara, mari kita perhatikan. Wah, rupanya warnanya kurang ini ya. Saudara bisa baca? Bisa ya, atau mungkin saya yang mata sudah agak ini.
panen. Aduh, semoga mereka panen dengan baik dan hasilnya melimpah. Kan kami senang begitu. Lalu saudara perhatikan kalau kita melihat di sini dalam ladang tuayan di bumi ini yang digambarkan sebagai ladang yang siap untuk dituai, yang sudah menguning siap dipanen. Bagaimana saudara lihat itu dalam perspektif mata Allah? Allah memandangnya dengan penuh harap. Allah memandangnya dengan penuh sukacita karena aduh begitu banyak orang, anak yang saya kasihi, manusia yang saya ciptakan, manusia yang saya kehendaki hidup di bumi akan diselamatkan, Lalu saudara, maka Tuhan memandang dengan penuh harap dan penuh sukacita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Yohanes 4 ayat 35 ini Yesus dengan murid-muridnya bercakap-cakap di situ, lalu kemudian mereka disuruh oleh Tuhan. Tuhan Yesus bilang kepada mereka begini, hei, lihatlah sekelilingmu, ladang sudah menguning. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ini maksudnya apa? Allah mau murid-muridnya melihat di sekitar mereka. Dia mau mereka melihat di kota Samaria, di mana mereka ada di kota itu. Mereka ada di sumur Yakub, tetapi mereka ada di area di area Samaria. Lalu Yesus mau sebenarnya mengasih tahu kepada mereka bahwa lihat loh di kota Samaria ini, ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ini mengingatkan kepada kita semua yang hidup di zaman ini bahwa seringkali kita melihat dunia hanya dari perspektif mata jasmani kita. Kita melihat lingkungan yang ada di sekitar kita dari perspektif mata manusiawi kita yang terbatas. Kita hanya melihat sebatas sudut pandang kita. Kita melihat orang-orang yang sedang hidup di dalam dosa. Kita melihat hanya sebatas pandangan mata kita, lalu kita diam, karena itu pandangan manusia. Tapi saudara tahu, pandangan mata Yesus berbeda dengan pandangan kita. Coba saudara, orang lain yang berjumpa dengan perempuan Samaria itu di sumur itu, maka mereka pasti akan menarik diri. Loh, tidak bisa, kita orang Yahudi. Kalau kita bicara dengan dia, kita akan najis. Apalagi minta air minum. Sorry ya. Orang Yahudi masih memegang tradisi itu sampai hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Makan dengan tangan yang tidak dicuci, najis semuanya, saudara. Taurat berlaku dengan keras kental. Bahkan saudara, saya sudah saksikan berulang-ulang bahwa ketika kami ke sana, orang-orang Yahudi yang ortodoks, saudara, mereka masih menggunakan pakaian yang hanya 2 helai benang saja, 2 warna saja, bukan hitam berarti putih, hitam dikolaborasi dengan putih. Itu pakaian mereka orang Yahudi ortodoks sampai hari ini. Bagaimana kekasih Tuhan? Seandainya itu orang lain yang berjumpa dengan perempuan Samaria, itu orang Yahudi yang lain, maka keselamatan tidak terjadi di situ. Tetapi Yesus yang secara manusiawi dia berasal dari keturunan Yehuda, orang Israel, orang Yahudi asli, dia duduk di situ dan dia berjumpa dengan perempuan ini. Mata ilahinya memandang sampai kepada melewati atau menembusi batasan-batasan yang dibuat oleh manusia. Mata Yesus melihat itu. Mata Yesus melihat bahwa perempuan ini harus diselamatkan. Mata Yesus melihat ke kota Samaria bahwa orang-orang di sini harus diselamatkan. Ada amin Bapak Ibu. Lalu saudara, ketika murid-muridnya datang, dia mengalihkan perhatian mereka. Dia mengajak mereka untuk melihat gambaran sesuatu yang di depan mata mereka, supaya mereka bisa mencerna itu secara abstrak. Mereka mencerna itu, mereka bisa menafsirkan itu. Maksud Yesus itu apa? Yesus bilang, mari kita lihat, ada ladang tuayan yang siap untuk dituai. Pandangan mata Yesus
melihat bahwa penuaian begitu penting. Jiwa-jiwa begitu penting. Dan Bapak Ibu Saudara, tidak ada keraguan-keraguan sedikit pun di sana. Tidak ada. Karena mata ilahi melihat dengan penuh belas kasihan. Saudara, pujian tadi yang sudah kita nyanyikan waktu persembahan tadi itu pujian yang hidup di dalam sanubari saya selama saya mempersiapkan khotbah ini dari minggu-minggu lalu. Memang saya sering kali menyanyikan itu secara diam-diam di dalam hati saya. Berikan ku mata seperti matamu. Bapak Ibu Saudara, saya datang ke sini pagi-pagi dengan anak saya, kemudian kami mempersiapkan ruangan ini, lalu tiba-tiba datanglah Om Sius. Karena kami masih sendiri, saya bilang, Om Sius, tolong persiapkan lagu ini sebentar, saya mau pakai. Lagu apa Ibu? Lagu Berikan ku hati seperti hatimu. Lalu Om Sius bilang, oh sebentar nanti kita nyanyikan pujian itu juga. Bapak Mama tahu, saya langsung berterima kasih Tuhan. Ternyata Roh Kudus bekerja di hati saya dan juga di hati worship leader, mempersiapkan lagu yang sama. Bapak Mama Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah mau kita melihat di sekitar kita dengan mata ilahi, dengan mata yang menembusi pandangan manusia. Lihat dengan hati penuh belas kasihan. Amin, teman-teman. Lihatlah mereka dengan hatimu, jangan lihat dengan mata manusiawimu. Ketika kita lihat dengan mata manusiawi kita banyak nanti gampang akan kecewa, kita akan ragu, kita akan melihat sebatas pandangan, lalu kita bilang, mana mungkin. Tidak bisa Ibu, mereka begitu kuat pada kepercayaan mereka. Kita akan bilang, saya tidak ada waktu. Lalu ketika kita akan melihat dengan mata jasmani kita bilang, manusia model begitu juga sama cerita dia bikin apa. Kita akan melihat dengan sudut pandang manusiawi kita tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Karena mata kita hanya sebatas pandangan biasa. Tapi kalau kita melihat dengan perspektif ilahi, ketika mata kita melihat mereka, hati kita pun turut melihat mereka. Amin, Bapak. Amin. Kita akan merasa belas kasihan. Makanya orang yang mengarang pujian itu bilang apa? Berikan saya hati seperti hatimu Tuhan, yang penuh dengan belas kasihan. Ketika melihat mereka berbondong-bondong menuju kepada kebinasaan, tidak ada rasa belas kasihan, saudara. Saudara tidak pernah memikirkan tentang nanti ketika Yesus datang, Dia datang untuk memisahkan kambing dan domba. Saudara tidak pernah memikirkan itu. Dengan saudara mulai coba berimajinasi, oh Tuhan, pada waktu kedatangan-Mu sebagai hakim, bagaimana ini? Ini yang Yesus mau ada pada kita. Yesus mau ada passion, ada gairah, ada semangat yang berkobar-kobar untuk kita melihat tuayan ini. Kita melihat saudara-saudara kita yang sedang berbondong-bondong menuju kepada kebinasaan. Lihat mereka dengan hati yang penuh belas kasihan. Ketika hati kita penuh dengan belas kasihan, saya yakin dan percaya bahwa kita pasti tidak akan tinggal tenang. Amin. Kita tidak akan tinggal tenang sampai kita akan bertindak dan melakukan sesuatu untuk bisa menyebarkan Injil keselamatan kepada mereka. Cerita dengan mereka seperti Yesus memulai itu dengan bercerita. Bagaimana saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus? Misalnya mereka adalah orang-orang yang pernah menyakiti kita. Mereka belum mengenal Yesus. Mereka menyakiti kita berulang-ulang kali. Mereka membunuh saudara-saudara seiman kita. Mereka membakar gereja-gereja di mana orang-orang beribadah. Mereka memusuhi kita, lalu merencanakan pembunuhan kepada saudara-saudara seiman kita dengan begitu nyata.
Jika kita melihat dalam pandangan manusia, hati kita akan kecewa. Kita pasti akan berkata bahwa biar isi manos. Tapi kalau kita pandang mereka dengan hati kita, dengan mata ilahi yang penuh belas kasihan, oh Tuhan, jangan biarkan dia binasa. Tuhan, tolong saya untuk saya bisa menjadi tangan-Mu, saya bisa menjadi kaki-Mu, saya bisa menjadi mata-Mu yang bisa menjangkau mereka datang kepada keselamatan. Ada amin Bapak Ibu. Sepanjang 1 minggu, berapa kali saudara bersentuhan dengan orang-orang yang belum mengenal Yesus? Dan saya mau bertanya, apakah sudah ada keberanian di dalam hatimu untuk menceritakan tentang Yesus? Sesungguhnya Allah pasti akan menanyakan itu kepadamu. Waktu itu saya bawa dia datang ke rumahmu. Saya bawa dia untuk kamu dua sama-sama mengerjakan tugas satu kelompok. Kenapa engkau tidak menceritakan tentang keselamatan kepadanya? Waktu itu saya suruh engkau antar paket di rumahnya. Itu kesempatan untuk bicara.